Halo Kak, selamat sore. Ya, Kebetulan halo. banget nih ya ketemu sama naratornya Satelit Cinta di sini. Aku Bye. tuh ada yang pengen aku tanyain dan ini aku penasaran banget Kak. Sampai ke bawah mimpi nggak tuh penasarannya? Ya gak juga sih sampai ke bawah mimpi Kak. Cuman ini tuh kayak jadi problem template aja di teman-teman aku. Aku kan Ya. temenan bukan cuman ke cewek ya, tapi punya temen cowok juga. Permasalahan yang sering aku temuin dari mereka tuh adalah menyukai orang yang tidak menyukai mereka kan. Oh, iya, Mereka iya, juga iya. ngakunya nggak pengen kayak gitu, nggak pengen menyukai orang yang nggak menyukai mereka. Tapi mereka juga susah buat menahan perasaan gitu loh kan. Iya, ya, itu jadi kayak permasalahan template banget ya. Bahkan bukan hanya itu. Ada yang bahkan orang yang menyukai seseorang yang udah punya pasangan, yang udah punya suami misal, atau yang udah punya istri Nah misalnya iya gitu ya. itu Kak. Kayak jadi tantangan tersendiri dan udah jadi tren sekarang gitu loh. Nah iya itu juga ada tuh Kak. Tapi yang ini aja dulu deh, yang alasan kenapa kita ngotot menyukai orang yang gak suka sama kita. Nggak apa-apa sih sebenarnya, soalnya kan jawaban gue tuh bisa mewakili semua, insya Allah ya. Oh oke Jawaban Kak. gue ini akan mencakup semuanya, kenapa itu bisa terjadi. Jadi gini loh, Ya. manusia itu, apalagi di zaman sekarang, butuh sama yang namanya pengakuan. Pengakuan Apalagi ya. di zaman digital branding ya, yang dimana kita itu semakin kesini semakin ingin merasa diakui gitu Ingin loh. merasa diakui. Nah, ada daya tarik tersendiri mengejar seseorang yang gak suka sama kita. Salah satunya adalah pengakuan tersebut. Kita seolah merasa tertantang. Masa iya sih dia gak suka sama gua? Atau kita berusaha untuk menunjukkan bahwa cuman gua loh yang terbaik buat lu. Kenapa lu gak suka sama gua? Oh, iya, Gak iya. ada laki-laki yang lebih baik, yang cocok sama lu selain gua gitu. Iya gitu. Nah, itu beberapa contohnya ya. Terus alasan kedua adalah rasa penasaran yang tinggi ya. Manusia itu mudah terangsang oleh rasa penasaran yang tinggi Ya. ya. Mendapatkan orang yang tidak menyukai kita itu ada hal apa namanya yang belum terjawab gitu loh. Ada sensasi di mana kita itu ngerasa memang harus dapetin dia untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam kepala kita sendiri ya. Oh gitu. Nah, pertanyaannya pertanyaan apa tuh yang ada dalam kepala ya kan? Pertanyaan bahwa kenapa lu nggak suka sama gua? Apa alasannya? Ya, apalagi misal orang yang nggak suka sama kita ini nggak mau to the point gitu. Misalkan dia bilang kamu terlalu baik lah, aku mau fokus kuliah dulu lah, aku nggak ada niatan buat pacaran dulu lah. Ya kayak gitu-gitu ya, tahu kan? Iya benar banget Kak. Beda ceritanya kalau dia mau terus terang gitu ya, nggak suka sama lu karena lu jelek misalnya, karena lu bukan selera gua misalnya gitu ya. Nah, jawaban ini mungkin terdengar kasar ya, apalagi di mulut cewek gitu. Yang cewek juga punya gengsi juga tuh untuk mengucapkan ini karena nggak mau dianggap jahat ya kan. Iya, Tapi nanti jawaban kita- yang terkesan jahat ini itu sangat ngebantu loh untuk orang-orang yang awalnya menyukai lu langsung buru-buru pergi gitu loh. Oh. Karena ada jawaban yang jelas. Jadi unek-unek di hati dia tuh terjawab, paham nggak? Paham, Tapi Kak. kalau lu cuman jawab bahwa maaf aku sekarang masih belum bisa atau kamu terlalu baik ya, orang yang suka sama lu tuh jadi malah tambah penasaran Iya, gitu malah loh. tambah penasaran. Nah, inilah beberapa faktor yang akan membuat kita ngotot untuk menyukai orang yang tidak suka sama kita. Oke. Ya, ada rasa ingin diakui, terus yang kedua rasa penasaran yang tinggi dengan pertanyaan yang belum terjawab dengan pasti. Jadi faktornya juga bukan hanya dari si subjeknya ya, si objeknya juga itu juga berperan penting. Kalau objeknya tegas mah dia juga pasti bakal pergi gitu loh maksudnya. Nah, ini juga berlaku bagi orang yang menyukai istri orang lain dan rasa penasaran juga ada di situ Ya. ya. Tapi sedikit perbedaannya adalah selingkuh dengan pasangan orang lain ini lebih ke egoisnya tinggi gitu Oh, loh. egoisnya Dia cuman mentingin perasaan dia yang ingin merubah rasa gitu loh. Faktornya macam-macam sih, mulai dari hubungan rumah tangga yang gak harmonis atau hubungan intim yang tidak memuaskan. Tapi kayaknya kita nggak perlu bahas itu. Oh deh. oke Kak, nggak apa-apa. Kita fokus ke sini aja. Tapi kan gini loh Kak, ada beberapa cewek yang memang bilangnya nggak suka, padahal dalam hati dia suka. Itu gimana Kak? Apa tujuannya? Kenapa cewek melakukan itu? Kenapa cewek malah bilang gak suka padahal suka? Ya mungkin karena si ceweknya pengen diperjuangkan lebih gitu Kak.
dia ingin menunjukkan kalau dia itu nggak gampang Ya. buat didapetin gitu kan, biasanya cewek kayak gitu Kak. Sebenarnya gini ya, mencintai atau menyukai orang yang nggak kita suka itu nggak salah ya. Terus? Menurut gua bukan sesuatu yang salah. Yang salah adalah ketika kita berusaha untuk memiliki orang yang udah punya pasangan. Nah itu baru masalah. Bahkan di salah satu videonya Satelit Cinta tuh ya, gue lupa di video yang mana ya. Itu gue pernah bilang di situ kalau mencintai suami atau istri orang tuh nggak masalah asalkan kita nggak ada niatan untuk memiliki dan menghancurkan rumah tangga mereka. Karena yang namanya cinta tuh hasilnya pasti positif, yang diberikan juga yang terbaik gitu, Iya, kasih iya. sayang gitu loh, dan itu nggak masalah sama sekali. Sepakat. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika yang menyukai dan yang mencintai ini dia udah mendengar statement dari ceweknya kalau ceweknya nggak suka sama dia misalnya, Ya. tapi dia tetap ngotot pengen dapetin si Cewek cewek itu. itu. Nah, ngotot ngedapetin ini yang jadi masalah. Iya, Gitu loh. benar. Karena yang akan dia lakukan adalah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan pujian hatinya. Segala macam cara di sini termasuk cara yang negatif, termasuk cara yang sebenarnya menghancurkan jati diri dia sendiri. Oh iya Kak, benar. Kan kita sering tuh memaksakan hal yang sebenarnya kita tuh nggak suka, tapi si gebetan, si cewek yang kita suka nih menyukai itu. Tujuannya cuma pengen dapetin dia, padahal dia nggak suka sama kita. Ya, kalau dengan perjuangan itu dia beneran dapetin ceweknya dengan pasti, ya nggak masalah. Nggak ya. masalah. Tapi kan ini bener-bener hal yang kita tuh nggak pasti gitu loh, gambling gitu maksudnya. Kita tuh kayak main judi, kita masih belum tahu hasilnya, tapi kita udah berkorban banyak misalkan. Kalau ikhlas nggak masalah ya, nggak apa-apa. Iya, nggak Tapi kalau apa-apa. sudah ambisi pengen mendapatkan, hasilnya pasti nggak ikhlas tuh biasanya. Benar. Pengorbanan itu akan selalu diungkit dan dia bakal benci sama wanita. Pun sebaliknya, jika ini terjadi sama wanita yang menyukai pria yang tidak menyukai dia juga bakal ngelakuin hal yang sama. Oh iya ya Kak ya, bener juga ya. Tapi kan itu namanya perasaan ya Kak ya. Perasaan juga ada yang bisa kontrol, ada juga yang nggak bisa kontrol Kak. Nah yang nggak bisa kontrol perasaannya dia juga ngotot pengen ngedapetin nih. Dan dia juga pastinya bakal kesel dan ngerasa nggak ikhlas kalau misalkan pengorbanan dia sia-sia seperti yang Kakak bilang tadi ya. Nah kalau udah kayak begitu tuh Kak, apa nih solusinya dari Kakak nih untuk orang-orang yang masih ngotot menyukai seseorang yang nggak suka sama dia? Solusi dari gue sebenarnya cuma satu, dan ini lebih ke pencegahan sebenarnya. Simple banget, jangan sok tahu ya. Hal pertama yang harus dihindari ketika kita ngotot menyukai orang yang gak suka sama kita adalah jangan sok tahu. Yang membuat kita ngotot tuh ya, yang membuat kita ngotot menyukai dia adalah rasa sok tahu kita. Kita sok tahu kalau dialah yang terbaik buat kita dan gak ada yang lain yang lebih baik dari dia gitu. Iya, Kita kayak tuh gitu. terlalu sok tahu kalau hanya kitalah yang mampu memberikan yang terbaik buat dia, padahal belum tentu. Yang tertanam di otak orang-orang yang menyukai seseorang yang gak suka sama dia, itu isinya gak jauh-jauh dari sok tahu gitu loh. Dia beranggapan bahwa dirinya lah yang terbaik untuk si gebetan. Dia nggak percaya si gebetan bisa mendapatkan seseorang yang lebih baik dari dirinya. Dan dia juga berpikir kalau si gebetan adalah yang terbaik buat dia, gitu-gitu loh. Iya, benar ya. Akhirnya dia nggak punya pilihan lain karena sugesti-sugesti yang kayak begitu. Jadi buat kalian ya yang apa sih namanya, sudah mengalami. yang menyukai seseorang yang nggak suka sama kalian, dengerin ini. Kalian tuh harus sadar dulu kalau kalian sebenarnya nggak tahu apa-apa. Sadarlah bahwa kalian masih belum menjalani hubungan sama dia, masih belum ada intrik masalah yang kalian hadapi. Jadi kalian gak pernah tahu dia itu orangnya seperti apa. Yaps, Ya, benar. dia cocok atau enggak sama lu nya nggak tahu. Sementara ketika dia nolak lu, Dia dia malah udah udah tahu tahu. kalau lu itu gak cocok buat dia. Jadi itu sih saran dari gua, kayaknya udah cukup. Iya, pikiran aku jadi terbuka ya. Apa jangan-jangan ini pertanyaan buat lu sendiri lagi nih ya, so-soan kayak nanya buat temen gitu. Ini pertanyaan lu Gak kan? gitu Kak, emang teman-teman aku tuh banyak menyukai orang yang gak suka sama dia. Ini gak ngarang. Tapi kalau aku pribadi sih dulu juga pernah di posisi mereka.
dan aku juga bingung jawab apa ke mereka dan ngasih solusi apa gitu loh Kak. Makanya kebetulan ketemu sama Kak narator Satelit Cinta nih, langsung aja nih nanya pertanyaan yang nggak terjawab gitu loh Kak. Dan alhamdulillah bagus banget jawabannya, aku jadi nggak gagap lagi buat jawab ke teman-teman aku nanti ya. Aduh keren banget sih. Ya udah, makasih banyak Kak narator Satelit Cinta, nggak mau disebutin namanya nih. Udah, gue ketawa aja lah.